Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Amar di mata pelajaran prakarya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi yang sedang melanda dunia. Oke, lanjut. Kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan limbah lunak. Masyarakat Indonesia telah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu global warming. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi minat masyarakat untuk mulai memperhatikan produk-produk kerajinan yang tentunya ramah lingkungan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan para pengrajin untuk menciptakan aneka macam kerajinan daur ulang limbah organik untuk menarik minat para konsumennya. Kerajinan dari bahan limbah lunak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip kerajinan dari bahan limbah lunak. Di dalam prinsip kerajinan dari bahan limbah lunak ada 3 subbahasan. Yang pertama, jenis-jenis limbah. Yang kedua, jenis dan karakteristik bahan limbah. Yang ketiga, pengolahan bahan limbah lunak. Lalu, apa itu limbah? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu industri maupun domestik. Tahukah kamu jenis-jenis limbah? Ya, jenis-jenis limbah ada 3 macam. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya. Yang pertama, limbah berdasarkan wujudnya, yaitu jika dilihat dari bentuk fisiknya. Ada 3 macam. Yang pertama, limbah padat. Adalah limbah yang berbentuk padat. Contoh, kotak makanan, kardus, ban bekas, dan lain-lain. Yang kedua, limbah cair, yaitu limbah yang berbentuk cair. Contohnya air cucian, air hujan, air sabun, dan minyak goreng bekas, dan lain-lain. Yang ketiga, limbah gas. Contohnya yaitu karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida CO, asam klorida HCl, nitrogen dioksida NO2, dan belerang dioksida atau SO2. Yang kedua, limbah jika berdasarkan sumbernya ada 4 macam. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. Yang kedua, limbah industri. Limbah yang berasal dari hasil kegiatan industri. Yang ketiga, limbah pertanian, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan pertanian. Yang keempat, limbah pertambangan, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Selanjutnya, limbah berdasarkan senyawanya. Ada 2 macam. Yang pertama, limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang mudah diuraikan atau limbah yang mudah membusuk. Contohnya, limbah sisa sayuran, kulit buah, kotoran hewan, daun-daunan, dan lain-lain. Yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang sulit bahkan tidak bisa diuraikan
atau sulit membusuk. Contohnya ialah plastik, kaca, dan serbuk besi. Jenis dan karakteristik bahan limbah. Sebelum kita membuat kerajinan dari bahan limbah lunak, maka kita harus mengenali atau mengidentifikasi bahan tersebut terlebih dahulu. Setelah kita memahami jenis limbahnya, maka kita bisa membagi jenis limbah lunak menjadi limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik adalah limbah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Limbah organik termasuk dalam kategori limbah basah yang sifatnya mudah diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Contohnya daun-daunan, kulit pohon, batang pohon, kulit pisang, dan lain-lain. Limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik adalah limbah yang berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, dan lentur, dan juga mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Contohnya plastik, kemasan styrofoam, dan kain sintetis. Selanjutnya adalah pengolahan bahan limbah lunak. Di dalam mengolah limbah, agar tidak salah dalam pengelolaan limbah, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yang dikenal dengan prinsip 3R. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi, yang artinya mengurangi penggunaan bahan-bahan material yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali. Maksudnya yaitu menghindari pemakaian barang-barang sekali pakai. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang, yaitu mendaur ulang material yang sudah tidak dipakai menjadi bahan yang baru dan bisa dipakai kembali. Demikian materi pelajaran prakarya pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di materi prakarya yang lainnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.